该料了，这是百毒之王。Film diawali dengan menampilkan sejumlah anak laki-laki yang digiring oleh para pasukan ke sebuah tempat rahasia dan akan dijadikan sebagai kelinci percobaan. Dalam sebuah penelitian racun mematikan untuk kepentingan bos besar, yang kita sebut saja namanya adalah Bos Mehmet, yang merupakan penguasa pada saat itu. Sebagai bahan kelinci percobaan, anak-anak tersebut diberi nomor sesuai dengan nomor eksperimennya, termasuk Yilubu yang saat itu diberikan nama nomor 19. Selama 10 tahun, anak-anak tersebut setiap hari selalu diberi racun yang sangat mematikan. Bagi anak yang tidak kuat menahan racun tersebut, maka mereka akan mati dan jasadnya dibuang begitu saja di hutan. Tapi tidak bagi 19. Anak ini sangatlah kuat, sehingga racun yang setiap hari dikonsumsi justru membuatnya semakin bertambah kuat. Hingga pada suatu hari, sang peneliti memberikannya racun yang paling ganas. 19 pun dipaksa untuk meminumnya. Namun setelah meminum racun tersebut, justru 19 menjadi sangat kuat. Tenaganya menjadi sangat besar, bahkan mampu memutuskan rantai ikatannya. Kemudian mengamuk dan membuat penjaga kalang kabut dihabisinya. 19 pun berhasil kabur dari tempat itu, dan keesokan harinya di sebuah hutan ada seorang perempuan cantik yang bernama Puput sedang bersama kuda putihnya. Puput sedang mengambil telur burung langka untuk sebuah pengobatan. Saat hendak kembali ke rumah, Puput menemukan 19 tergeletak pingsan di tengah hutan. Kemudian Puput membawanya ke dalam sebuah gua dan merawatnya hingga tersadar. Di waktu yang sama, di tempat penelitian, Bos Mehmet bersama wanita asistennya yang merupakan ketua penelitian tersebut datang. Menemukan semua penjaga dan anak-anak tersebut telah tewas, kecuali 19 yang tidak ditemukan jasadnya. Bos Mehmet pun yakin jika ini adalah perbuatan dari 19. Kemudian, Bos Mehmet memerintahkan pasukannya untuk menemukan 19 secara hidup-hidup. Kita kembali di dalam hutan. 19 telah siuman dari pingsannya, dan anehnya semua lukanya telah hilang dengan sendirinya. Bertahun-tahun dijadikan bahan kelinci percobaan, membuat 19 terlihat sangat bodoh. Bahkan saking bodohnya, nama pun dia tidak memiliki. Namun 19 sangatlah tampan. Kemudian Puput memberikan nama Jilubu. Saking bodohnya Jilubu hingga ikan pun akan dimakannya secara mentah-mentah, tapi dihentikan oleh Puput. Lalu Puput memasaknya, barulah bisa dimakan. Jilubu sangat senang dan memakannya dengan sangat lahap. Saat sedang makan, Jilubu melihat seekor ular akan menggigit Puput. Lalu Jilubu langsung mendorong Puput hingga mereka pun jatuh bersamaan, dan ular tersebut akhirnya menggigit punggung Jilubu. Anehnya, ular tersebut yang justru mati karena menghisap darah dari Jilubu. Kemudian Puput pun mengajak Jilubu ke desanya dengan menaiki kudanya. Sampai di desanya, Puput pun memperkenalkan Jilubu dengan gurunya, yaitu Cak Gondrong, yang merupakan seorang tabib. Kemudian Puput pun memberikan telur burung langka tersebut kepada Cak Gondrong untuk pengobatan. Selesai pengobatan, Puput pun kemudian menceritakan hal aneh dari dalam tubuh Lubu, di mana saat tubuh Lubu digigit ular, ular pun yang mati. Kemudian Cak Gondrong penasaran dan segera memeriksanya. Cak Gondrong pun kaget karena Lubu masih dapat hidup, di mana di dalam tubuhnya tertanam banyak sekali racun yang kandungannya bahkan sudah sampai ke dalam paru-paru. Darah Yilubu pun berwarna biru.
Cak Gondrong kemudian mengambil sedikit sampel darah dari Yilubu untuk diteliti, dan Cak Gondrong bergegas pergi mencari penawar untuk Yilubu. Yilubu pun kemudian memeluk Puput dan mengucapkan terima kasih karena Puput sangat baik dan sangat perhatian kepada dirinya. Benih-benih cinta pun mulai muncul di antara mereka. Sesaat kemudian pasukan Bos Memet tiba di desa tersebut, lalu mengumpulkan secara paksa seluruh warga desa dan menanyakan apakah melihat orang luar datang ke desa itu. Karena tidak ada yang menjawab, kemudian salah satu pasukan menyandera seorang anak dan mengancam akan menghabisinya. Kemudian ibu anak itu pun menunjukkan rumah di mana Yilubu dan Puput tinggal. Mendengar jawaban sang ibu, pasukan Bos Memet pun justru membantai semua warga desa. Mendengar ada keributan di luar, Lubu dan Puput keluar rumah, sehingga peperangan pun terjadi. Yilubu melawan sekelompok pasukan Bos Memet. Di tengah peperangan tersebut, kuda putih milik Puput datang. Kemudian Yilubu menarik Puput untuk menaiki kuda dan menyelamatkan diri dari pasukan Bos Memet. Sesampainya di tengah hutan, Puput pun memaksa turun dan kembali ke desa untuk menyelamatkan para warga. Namun hal ini dicegah oleh Yilubu. Yilubu menjelaskan bahwa ia memang tidak bisa menyelamatkan warga, bahkan menyelamatkan dirinya pun mungkin juga tidak bisa, tapi dia harus tetap menyelamatkan Puput. Mendengar kata-kata Yilubu tersebut, barulah Puput mau menuruti Yilubu untuk kembali melarikan diri. Namun saat hendak kembali menaiki kuda, ternyata kuda itu pun terjatuh karena paha kuda terkena panah yang beracun. Tidak tega melihat kuda Puput menderita karena terkena panah beracun, Yilubu kemudian memberikan darahnya ke mulut kuda agar kuda tersebut terbebas dari rasa sakit. Puput pun marah, kemudian Yilubu langsung menggendong Puput dan melanjutkan untuk melarikan diri. Tiba-tiba pada sebuah tebing, pasukan Bos Memet berhasil mengejar mereka. Pertarungan pun kembali terjadi di situ, namun Yilubu pun kewalahan dengan banyaknya jumlah pasukan Bos Memet, hingga kemudian membuat Yilubu terdesak pada sebuah tepi jurang. Puput terlempar ke jurang namun berhasil ditangkap oleh Yilubu. Dan saat hendak menarik Puput dari jurang, pasukan Bos Memet pun menyerang Yilubu dari belakang. Menyadari situasi ini dapat membuat Yilubu tewas, Puput pun berniat melepaskan pegangan tangan Yilubu dan berjanji kepada Yilubu jika nanti suatu saat diberi umur panjang, maka ia akan menemui Yilubu lagi. Kemudian Puput pun melepaskan pegangan tangan Yilubu, membuatnya terjatuh ke dalam jurang. Sesaat kemudian, Yilubu berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Bos Memet. Di hadapan Bos Memet, asisten perempuannya yang ternyata adalah seorang dukun ilmu hitam mencuci otak Yilubu dan mengunci ingatan Yilubu dengan menancapkan sebuah jarum di kepala Yilubu. Yilubu pun dihipnotis dengan diberi ingatan baru bahwa dia adalah anak angkat Bos Memet dan akan selalu setia terhadap perintah Bos Memet. Kemudian Bos Memet menjadikan Yilubu sebagai jenderal perang yang sangat kuat dan juga sangat kejam. Yilubu berhasil menaklukkan berbagai wilayah dan Bos Memet pun semakin berkuasa. Di tempat lain, seorang kakek tua menemui Cak Gondrong dan menceritakan bahwa Bos Memet harus segera dihentikan karena sangat kejam. Kakek tua itu pun meminta bantuan kepada Cak Gondrong, yaitu sebuah racun yang paling mematikan untuk membunuh Bos Memet. Tapi menyadari bahwa pengamanan terhadap Bos Memet itu sangat ketat, sehingga Cak Gondrong pun harus memutar otak. Menyadari bahwa Bos Memet sangat terobsesi dengan wanita, maka Cak Gondrong memiliki sebuah rencana, yaitu menggunakan tubuh seorang wanita untuk meracuninya melalui aktivitas oh yes, oh no. Akhirnya kakek tua itu pun setuju dengan rencana Cak Gondrong. Namun mereka tidak tahu siapa wanita yang bersedia melakukannya.
Mendengar percakapan tersebut, kemudian seorang wanita cantik tiba-tiba muncul masuk ke dalam ruangan dan mengajukan diri untuk menjadi umpan menghabisi Bos Memet. Wanita tersebut ternyata adalah Puput, sang murid Cak Gondrong, yang ternyata saat terjatuh di jurang ditemukan oleh Cak Gondrong yang pada saat itu sedang mencari obat. Kemudian berhasil diselamatkan dan sekarang berganti nama menjadi Siti. Mendengar permintaan dari Siti, awalnya Cak Gondrong tidak menyetujuinya. Namun Siti bersikukuh ingin membalas dendam untuk warga desa dan juga untuk Yilubu. Kemudian Cak Gondrong dengan sangat berat hati menyetujui permintaan Siti. Cak Gondrong kemudian menyiapkan sebuah racun khusus yang tidak dapat terdeteksi. Kemudian memasukkan racun itu ke dalam tubuh Siti. Racun tersebut akan aktif selama 7 hari. Dan setelah 7 hari, maka Siti akan mati. Sehingga dalam waktu 7 hari, Siti harus bisa melakukan oh yes, oh no dengan Bos Memet. Karena racun tersebut menyerang melalui aktivitas oh yes, oh no. Kakek tua itu pun pergi menemui Bos Memet, kemudian memberikan ucapan selamat kepada Bos Memet atas keberhasilannya memenangi setiap peperangan. Kakek tua menawarkan sebuah hadiah seorang wanita yang sangat cantik di desanya, yang juga merupakan anak angkat kakek tua itu. Bos Memet yang sangat terobsesi dengan wanita, kemudian merasa penasaran dan meminta kakek tua itu untuk menunjukkannya pada Bos Memet. Sesuai harapan, tentu saja kakek tua menyetujuinya. Malam harinya, Siti pun pergi ke rumah Bos Memet. Sebelum masuk ke dalam kamar, Siti pun diperiksa apakah ada hal yang mencurigakan pada tubuh Siti. Tetapi hal itu tidak ditemukan hingga Siti pun diperbolehkan masuk ke dalam kamar Bos Memet. Saat bersamaan, kakek tua menugaskan beberapa pasukan khusus untuk mengganti pasukan penjaga kamar Bos Memet. Di dalam kamar, Bos Memet yang melihat kedatangan Siti pun menjadi sangat bernafsu dan tak sabar lagi ingin melakukan oh yes, oh no. Namun di luar kamar tiba-tiba Yilubu datang ingin menemui Bos Memet. Tapi dihentikan oleh penjaga palsu yang mengatakan bahwa Bos Memet sedang ada meeting dengan para tamu penting. Namun Yilubu yang curiga dengan perkataan penjaga itu kemudian langsung menyerangnya dan masuk ke dalam kamar Bos Memet, lalu mengatakan bahwa ada penyusup yang ingin membunuhnya. Melihat kedatangan Yilubu, Siti pun kaget. Ternyata Yilubu masih hidup. Namun Siti penasaran kenapa Yilubu tidak mengenalinya sama sekali. Keesokan harinya, Yilubu yang merasa Siti ada hubungannya dengan kejadian semalam memeriksa barang-barang di kamar Siti. Satu persatu diperiksa oleh Yilubu, hingga saat memegang tas parfum kemudian Yilubu menghirupnya. Ternyata itu adalah parfum rahasia pemberian Cak Gondrong untuk keamanan. Yilubu pun jatuh pingsan. Saat dia pingsan, kemudian Siti bercerita kenangannya bersama Yilubu. Sedikit demi sedikit ingatan Yilubu kembali pulih dan jarum yang di kepalanya pun mulai keluar. Namun di saat bersamaan, asisten Bos Memet yang merupakan dukun ilmu hitam menyadarinya dan kembali membacakan sebuah mantra yang membuat jarum itu kembali masuk ke dalam kepala Yilubu. Dan Yilubu kembali sadar tanpa mengingat kenangan lamanya. Yilubu kemudian pergi meninggalkan Siti untuk menemui kakek tua dan ingin mencari tahu siapakah sebenarnya Siti. Kemudian kakek tua pun menceritakan bahwa Siti sangat membenci Bos Memet dan ingin menghabisinya karena Bos Memet telah membantai seluruh warga di desanya. Kemudian kakek tua itu memberikan pilihan kepada Yilubu, yaitu menghabisi dia dan Siti atau menghabisi Bos Memet. Saat hendak pergi meninggalkan rumah kakek tua pun terus menghalangi Yilubu dan mengatakan kalau Yilubu seperti tikus. Yilubu lalu tersinggung dan mendorong kakek tua itu hingga terjatuh dan meninggal. Saat bersamaan, Cak Gondrong datang dan langsung memarahi Yilubu. Kenapa tidak mengingat si Puput atau Siti dan betapa kejamnya Bos Memet yang membantai seluruh warga desa.
Saat Yilubu mendengarkan perkataan Cak Gondrong yang sangat kuat, membuat kenangan Yilubu pun satu persatu kembali, hingga jarum di kepalanya pun akhirnya terlepas keluar. Setelah ingatannya kembali, Yilubu pun langsung mendatangi Bos Mehmet, berniat ingin menghabisinya. Namun aksi itu gagal karena dilumpuhkan oleh bubuk merica Arab yang ditabur oleh sang dukun. Kemudian dia jatuh pingsan dan dibawa ke sebuah tempat untuk dilakukan pencucian otak. Saat dukun hendak melakukan proses pencucian otak, Cak Gondrong datang dan membius sang dukun, kemudian menyadarkan Yilubu. Cak Gondrong menjelaskan bahwa saat ini Siti atau Puput telah dijadikan racun untuk menghabisi Bos Mehmet. Dan hanya kandungan dari dalam tubuh Yilubulah yang dapat menetralkan racun tersebut. Dan racun tersebut akan aktif saat berhubungan. Oh yes, oh no. Sehingga satu-satunya jalan untuk mengobati Puput adalah dengan berhubungan. Oh yes, oh no. Sebelum hari ke-7. Tapi dengan konsekuensi, Yilubu bisa saja mati setelah melakukan hal tersebut. Yilubu pun menyanggupinya dan langsung pergi menemui Puput yang pada saat itu sedang bersiap-siap untuk melayani Bos Mehmet. Saat Puput keluar kamar, tiba-tiba Yilubu datang dengan menaiki seekor kuda dan membawanya pergi. Bos Mehmet yang tahu kalau Puput dibawa pergi oleh Yilubu langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Kemudian sampai di sebuah lembah, Yilubu melakukan aksi penyelamatan nyawa. Penyelamatan nyawa pun berlangsung dengan sangat jak-diduk-der. Oh yes, oh no. Selesai aksi tersebut, datanglah pasukan Bos Mehmet. Pertarungan pun kembali terjadi. Namun pada waktu itu, Yilubu tampak seperti manusia normal dan hampir kalah. Akhirnya Puput pun berhasil dibawa oleh pasukan Bos Mehmet kembali ke hadapan Bos Mehmet. Namun tidak disangka, ternyata Yilubu pun berhasil membalikan keadaan dan berhasil menghabisi pasukan Bos Mehmet. Lalu Yilubu pergi menemui Bos Mehmet untuk menyelamatkan Puput dengan membawa kepala pasukan Bos Mehmet. Yilubu pun bertarung melawan pasukan pengawal Bos Mehmet dan berhasil menang. Berikutnya 1 lawan 1 dengan Bos Mehmet. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit dan akhirnya dimenangkan oleh Yilubu. Kemudian seluruh pasukan Bos Mehmet langsung tertunduk hormat kepada Yilubu. Di saat bersamaan, kakek tua yang tadinya telah disangka mati, tiba-tiba saja datang di hadapan Puput. Lalu berniat untuk menyandera Puput, karena kakek tua itu menyadari jika Puput berada di tangannya, Yilubu akan mudah dikontrol dan diperintahkan untuk kepentingan peperangan. Namun, Puput yang sangat sayang kepada Yilubu akhirnya memilih pergi dan menghilang dari semuanya. Selanjutnya, hari demi hari, waktu demi waktu, Yilubu menghabiskan untuk mencari keberadaan Puput. Hingga pada suatu hari, Yilubu bertanya kepada seorang nenek tentang keberadaan Puput. Namun nenek tersebut mengaku tidak pernah mengenal Puput. Saat Yilubu pergi meninggalkan nenek tersebut, akhirnya film pun ikut berakhir dan menerangkan bahwa sebenarnya nenek tersebut adalah Puput yang dengan bantuan sebuah pil dari Cak Gondrong membuat dirinya berubah menjadi tua. Hal ini dilakukan untuk mengelabui Yilubu dan keduanya pun akhirnya berpisah untuk selama-lamanya. Film ini pun memberikan sebuah pesan yang sangat penting kepada kita semua tentang arti cinta sejati. Bahwa kita tidak harus memiliki, tapi bisa saling menjaga dan tidak menyakiti. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita film ini dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin, salam 1000 layar kaca.